Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliawati Pajrin dari kelas 12 BDP 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis evaluasi hasil penjualan dan materi tentang menyusun laporan hasil penjualan. Yang pertama, ada pengertian evaluasi penjualan. Evaluasi penjualan adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Bukan hanya itu saja, ada juga yang mengatakan evaluasi penjualan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja suatu metode, informasi, peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Nah, itu pengertian dari evaluasi penjualan. Selanjutnya, ada beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, tingkat kemajuan suatu kegiatan. Yang kedua, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang. Nah, itu ada beberapa informasi yang didapatkan dari evaluasi. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil penjualan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan evaluasi hasil penjualan yang terdiri dari beberapa. Dan untuk yang pertama dari tujuan hasil evaluasi penjualan yaitu mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua yaitu ada mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditas, baik keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu ada mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas menunjukkan rentabilitas atau yang sering diketahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang serta membayar beban bunga atas utang-utang pada tepat waktunya. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan penjualan dapat dibedakan menjadi yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Teknis analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam presentasi atau relatif. Yang kedua, analisis tren atau tren desi posisi. Teknik ini yaitu untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat yaitu ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Teknis analisis ini yaitu untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Dan yang keenam yaitu ada analisis rasio keuangan. Teknis analisis keuangan ini digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Dan yang ketujuh yaitu ada analisis perubahan laba kotor atau teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Dan yang terakhir yaitu ada analisis break even, yaitu teknis analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Menganalisis evaluasi hasil penjualan terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari dalam perusahaan dan faktor eksternal biasanya berasal dari luar perusahaan.
Itu faktor-faktor yang ada dalam menganalisis evaluasi hasil penjualan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam bukti transaksi keuangan. Menurut sumbernya, macam-macam bukti transaksi keuangan terbagi menjadi dua, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. Yang pertama yaitu ada bukti internal. Bukti internal adalah bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak di dalam perusahaan dan untuk internal perusahaan. Sederhananya adalah berupa memo dari pimpinan atau kedua, yaitu ada bukti kas keluar yang bisa kalian lihat di sini, yaitu bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya gaji, utang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada memo yang bisa kalian contohnya di bawah ini. Memo sendiri yaitu bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, itu macam-macam yang terdapat di dalam bukti eksternal. Selanjutnya yaitu bukti eksternal. Bukti eksternal itu adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Dan berikut ini adalah macam-macam yang termasuk ke dalam bukti eksternal. Yang pertama yaitu ada faktur atau invoice yang bisa kalian lihat contohnya di sini. Faktur atau invoice adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur biasanya dibuat terangkap dua, yaitu yang aslinya dan kopinya. Faktur asli diberikan kepada pembeli, yaitu sebagai bukti pencatatan pembelian kredit, sedangkan kopiannya dibawa oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Yang kedua yaitu ada kwitansi yang bisa kalian lihat contohnya di sini, oke? Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran satu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik yang menerima uang maupun pihak yang sudah melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu ada nota yang bisa kalian lihat contohnya di bawah ini. Nota sendiri yaitu bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian tunai. Dan yang terakhir yaitu ada nota debit yang bisa kalian lihat di sini. Oke? Nota debit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan untuk dikirim kepada pihak di luar perusahaan, ya karena ada suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan atau pembelian rusak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.